Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi aspek hukum dalam bisnis. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra STMSI karena telah mengizinkan saya untuk membuat video pembelajaran kali ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rindiantika Simatupang dengan NIM C0C02430. Langsung saja, pada kali ini kita akan membahas mengenai transformasi hukum benda dari konvensional menuju e-commerce. Sebelumnya, kita harus melihat konsep dasar. Apa itu benda menurut KUH Perdata? Nah, menurut definisi pasal 499, benda mencakup barang berwujud dan hak yang dapat dikuasai oleh hak milik, yaitu berfokus pada objek yang dapat dimiliki, dialihkan, dibebani, dan jaminan. Nah, sedangkan asas pokok yaitu prinsip kepemilikan, perlindungan hak, serta aturan peralihan atau levering, dan pembebasan kebendaan. Selanjutnya yaitu klasifikasi benda atau kerangka, yaitu di mana benda berwujud dengan tidak berwujud, contohnya mobil, PS perangkat lunak atau e-book, dan yang kedua ada benda bergerak, PS tidak bergerak, contohnya implikasi leverage dan pembebanan jaminan. Yang ketiga ada hak sebagai beban, benda, yaitu piutang, hak cipta, lisensi, dan aset digital. Selanjutnya ada permasalahan klasik dalam hukum benda, yaitu 1. Pembuktian kepemilikan atau bejit, di mana atau penguasaan faktual, yaitu sering menjadi dasar alas hak atau isu jika dokumen hilang. Yang kedua ada sengketa jaminan atau kebendaan, di mana ada gadai, fidusia, hak, tanggungan, prioritas, kreditur, dan prosedur eksekusi. Yang ketiga ada dualisme dan tata, yang di mana hak atas tanah atau registrasi sebelum harmonisasi peraturan. Selanjutnya yaitu memasuki era e-commerce atau pergeseran objek transaksi, yaitu di mana e-commerce mengubah struktur transaksi, barang fisik tetap ada namun barang tidak berwujud atau software, e-book, voucher, NFT, kripto menjadi komoditas. Tantangan bagaimana hukum benda tradisional mengenali dan melindungi aset ini. Nah, apa aja sih permasalahan utama hukum benda di e-commerce? Yaitu 1. Peralihan hak atau levering, di mana kapan tepatnya hak milik berpindah dalam penjualan daring. Yang kedua, kepemilikan barang digital, di mana bukti, pembuktian, dan hak eksklusif atas salinan digital. Yang ketiga, yurisdiksi dan hukum yang berlaku, di mana lintas batas menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang keempat, perjanjian baku dan smart kontrak, yaitu peran TNC dan kontrak otomatis dalam menetapkan hak. Nah, alat hukum yang relevan untuk e-commerce yaitu 1. Undang-Undang IT mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti memfasilitasi pembuktian transaksi digital. Kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen melindungi pembeli dari informasi menyesatkan, barang tidak sesuai deskripsi, dan penipuan. Ketiga, ada hukum perjanjian dan jaminan, yaitu syarat kontrak elektronik, kasual jaminan, serta tata cara penyelesaian sengketa. Nah, di sini ada diagram atau titik kritis peralihan hak e-commerce. Dapat kita lihat di sini di diagram ini ada pemesanan, verifikasi, penerimaan. Sebelum kita melakukan penerimaan, kita harus melakukan pemesanan. Setelah melakukan pemesanan, kita melakukan verifikasi. Setelah terjadi verifikasi, maka penerimaan pun akan terjadi. Nah, dapat disimpulkan, diagram memperlihatkan momen potensial perpindahan hak penting untuk kasual TNC, bukti transaksi, dan kebijakan pengiriman atau transfer. Selanjutnya ada kasus praktis dan rekomendasi praktis. Dapat kita lihat bersama gambar yang ada di layar. Nah, dapat disimpulkan rekomendasi untuk praktis, dijelaskan momen referensi dalam kontrak elektronik, sertakan bukti transaksi berstruktur atau timestamp hash invoice elektronik. Yang ketiga, atur kasual e-klasik sengketa lintas yurisdiksi. Nah, sedangkan rekomendasi untuk pelaku bisnis, transparansi deskripsi produk digital dan izin penggunaan. Yang kedua, gunakan sistem
registrasi atau ledger untuk mempermudah pembuktian kepemilikan. Nah, kita bisa lihat di gambar ada contoh seperti customer service dispute letter, discover, collect and sell extraordinary needs, dan bisa kita lihat bersama. Nah, setelah kita ini maka dapat disimpulkan kesimpulan atau tantangan ke depan, hukum benda tradisional tetap relevan, tetapi memerlukan interpretasi ekstensif untuk mengakomodasi aset digital. Tantangan utama yaitu definisi kepemilikan digital, timing reference, dan harmonisasi yurisdiksi, yaitu solusi kombinasi di mana aturan khusus praktik registrasi digital dan peran aktif akademis serta regulator. Maka dapat disimpulkan rekomendasi singkatnya yaitu di mana perkuat kasual kontrak elektronik, dorong standar bukti digital, dan kembangkan regulasi kepemilikan aset virtual. Maka itulah tadi penjelasan singkat mengenai transformasi hukum benda dari konvensional menuju e-commerce. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan untuk 3 orang yang mengajukan pertanyaan. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.